Materi selanjutnya yaitu HPLC untuk instrumentasi analisis atau masih masuk dalam kromatogram. Pengertiannya adalah High Performance Liquid Chromatography atau kromatografi cair kinerja tinggi. Merupakan proses pemisahan senyawa menggunakan fasa diam cair dan fasa gerak cair. Jadi dua-duanya cair. Fasa diam cair berarti dilekatkan pada padatan pendukung, sedangkan fasa gerak cair ini harus didorong oleh pompa. Karena kalau gas kan dia bisa mengalir ke segala arah, sedangkan kalau cair dia harus didorong supaya dapat mengalir. Nah, permisahannya sama seperti di GC. Untuk di HPLC juga kita gunakan kolom dalam pemisahannya. Prinsip kerja dari HPLC, jadi fase gerak yang berupa cairan ini mengalir dengan bantuan pompa masuk menuju ke kolom lalu menuju ke detektor. Berarti bedanya dengan GC, kalau di GC fase geraknya dia bergerak sendiri tanpa perlu tekanan. Kalau di HPLC fase geraknya untuk bergerak itu perlu tekanan, jadi dibantu oleh pompa. Nah, selanjutnya sampel dimasukkan ke dalam aliran fase gerak dengan cara penyuntikan. Sama, untuk sampel HPLC juga dimasukkan ke dalam alat HPLC-nya dengan cara disuntikan menggunakan microsiring. Bedanya dengan GC, sampel HPLC itu yang tidak volatil. Kalau GC sampelnya harus volatil, kalau HPLC sampelnya yang tidak volatil. Nah, di dalam kolom senyawa akan mengalami pemisahan karena terdapat aktivitas retensi senyawa. Jadi berkaitan dengan afinitas senyawanya. Apakah dia lebih suka dengan fasa diamnya ataukah lebih suka dengan fasa geraknya. Jadi komponennya lebih terikat kemana itu, maka akan terjadi pemisahan. Kalau komponennya suka dengan fasa diam, maka dia akan keluar lebih akhir. Kalau komponennya suka dengan fasa geraknya, maka dia akan keluar lebih cepat. Nah, senyawa yang berikatan kuat dengan fase diam akan keluar dari kolom lebih lama daripada yang tidak. Nah, selanjutnya komponen senyawa yang keluar dari kolom ditangkap oleh detektor. Lalu diolah oleh komputer atau bagian readout dan dihasilkan data dalam bentuk kromatogram. Data untuk HPLC sama seperti data untuk GC. Jadi bentuk kromatogramnya nanti muncul puncak. Jumlah puncaknya tergantung berapa jumlah komponen yang ada di dalam sampel. Lalu untuk instrumentasi dari alat HPLC sendiri, gambar alatnya contohnya seperti ini. Jadi ada fasa geraknya berupa cairan itu dihisap dan didorong oleh pompa masuk ke dalam alat HPLC. Lalu kolomnya itu ada di luar alat. Jadi kalau GC kan kolomnya ada di dalam, sedangkan HPLC itu kolomnya ada di luar. Nanti kelihatan itu bagian kolomnya lumayan pendek ukurannya. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini. Ada bagian solvent reservoir atau tempat solvent atau tempat pelarutnya, eluennya, fasa geraknya sama ya, solvent, eluen, pelarut, fasa gerak itu sama. Kemudian ada pump to produce high pressure, jadi ada pompa yang berfungsi untuk mendorong fasa gerak menuju ke kolom dan mendorong sampelnya juga saat diinjeksikan. Nah, setelah bagian fase gerak dan pompa, di situ ada bagian sample injection. Lalu setelah sample injection, dia masuk ke bagian HPLC tube atau kolomnya. Nah, yang masuk ke kolom itu adalah sampel dan fasa gerak. Nah, di dalam kolom itu ada fasa diamnya.
yang berupa cairan. Lalu kalau sudah melewati kolom, sampel dan fasa geraknya ini masuk ke detektor. Fungsinya untuk mendeteksi komponen-komponen yang sudah terpisah di dalam kolom. Nah, sinyalnya ini dikirim ke bagian readout atau bagian processing unit and display untuk dapat dibuat kromatogram. Kalau di sini terlihat ya kromatogramnya ada 4 komponen karena muncul 4 puncak ini. Oke. Kita pelajari satu persatu bagian-bagiannya. Yang pertama ada bagian pompa. Pompanya ini berfungsi untuk mengalirkan fasa gerak menuju kolom. Selain itu juga untuk mendorong senyawa yang disuntikan di bagian sampel injection menuju kolom. Fase geraknya, jadi cairan fase gerak sebelum digunakan harus dihilangkan gelembung-gelembung gasnya dengan cara digasing. Bertujuan supaya fasa geraknya tidak mengganggu sistem kerja pompa dan detektor. Kalau ada gelembung udara itu nanti dapat merusak sistem kerja pompa dan juga mempengaruhi deteksi pada detektor. Jadi perlu digasing atau menghilangkan gelembung-gelembung gas yang ada dalam fasa gerak. Dengan sampel yang berwujud cair, maka kan butuh tekanan juga untuk mengalirkan sampelnya. Nah, ini juga bisa diatasi oleh pompa. Jadi fungsi pompa selain mendorong fasa gerak, dia juga mendorong sampel menuju ke kolom bersamaan dengan fasa geraknya. Nah, pompanya sendiri harus memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama dapat memberi tekanan sampai 360 atmosfer atau memberi tekanan yang tinggi. Kemudian dapat mengalirkan fasa gerak dengan kecepatan tertentu. Dapat memompa fasa gerak secara spontan, memberi tekanan fluktuasi yang maksimum, dapat mengalirkan fasa gerak dengan reprodusibilitas yang tinggi, dapat mengalirkan pelarut secara konstan, jadi alirannya tetap, dan bisa digunakan dengan mudah atau dapat bekerja dengan mudah. Beberapa jenis pompa yang bisa digunakan. Yang pertama ada reciprocating pump. Kalau ini pompanya dipompa dengan piston yang gerakannya maju mundur. Tekanan yang dihasilkan mencapai 10.000 PSI. Lalu ada displacement pump. Kalau ini terdiri dari semacam alat suntik yang besar dengan kapasitas sampai 250 mili. Solvent dialirkan dengan menggerakkan piston. Lalu yang terakhir ada pneumatic pump. Terdiri dari kontainer yang berisi solvent yang dapat ditekan dengan suatu gas. Kalau pneumatic pump berarti dia ditekan oleh tekanan dari suatu gas. Bisa menghasilkan tekanan kurang dari 2000. Sistem pemompaan bisa diatur secara manual atau bisa juga menggunakan kontrol dari sistem komputer. Kalau misalkan kita lihat fase geraknya, aliran fase geraknya, fase gerak sendiri itu bisa terdiri dari satu jenis senyawa atau campuran senyawa. Kalau komposisi solventnya dibuat tetap, maka kita sebut isokratic elution. Jadi dari awal analisis sampai akhir analisis, komposisi sampelnya itu tetap komposisi fase geraknya itu tetap sama. Kalau kita gunakan misalnya, kalau kita gunakan etanol 90% misalnya, berarti dari awal sampai akhir analisis fase gerak yang digunakan ya etanol 90% itu, tidak ada perubahan konsentrasi pelarutnya. Nah, caranya berarti kita buat dulu atau kita campur dulu solventnya. Kalau kita inginkan etanol 90% berarti terdiri dari 90% etanol dan 10% air. Berarti itu harus dicampur dulu. Baru kita alirkan ke dalam kolom. Kemudian
Jika komposisi solvennya dibuat berubah-ubah dari waktu ke waktu, maka caranya ini disebut gradient elution. Bisa diatur dengan menggunakan control system. Kalau yang namanya gradient elution, berarti ini kita gunakan pelarutnya, komposisinya mungkin berbeda di awal, di tengah, dan di akhir. Misalnya di awal kita gunakan etanol 90%. Berarti terdiri dari 90% air dan 90% etanol dan 10%-nya air. Lalu di pertengahan analisis kita turunkan pelarutnya atau fasa geraknya. Kita inginkan etanol 70%. Berarti campurannya berubah, terdiri dari 70% etanol dan 30% air. Lalu di akhir analisis mau kita kembalikan fasa geraknya jadi 90% etanol. Berarti kita ubah lagi campurannya, terdiri dari 90% etanol dan 10% air. Itu yang dinamakan gradient elution. Jadi dari awal sampai akhir komposisi fasa geraknya berubah-ubah. Nah, ini bisa dikontrol dengan kontrol sistem. Jadi nanti etanol dan air yang masuk ke dalam kolom itu berbeda-beda. Nah, pompanya sendiri ini perlu dirawat dengan baik. Di antaranya kita gunakan solvent atau fasa gerak yang bebas dari debu atau partikulat. Karena kalau ada debu atau partikulatnya bisa jadi dia menyebabkan penyumbatan di dalam kolomnya. Karena kan kalau ada debu atau partikulat itu kan zat padat ya, dia berupa zat padat yang bisa menyumbat kolom. Lalu pompanya ini jangan sampai dibiarkan kering, sehingga tidak terjadi geseran yang bisa mengakibatkan kebocoran pompa. Coba kalian bayangkan kalau padat dengan padat saling bergesekan, mungkin kan lama-lama aus ya. Nah, ini bisa menyebabkan kebocoran pompa. Jadi pompanya ini jangan sampai dibiarkan kering, dia harus selalu basah supaya gesekan di dalamnya itu tidak menyebabkan pompanya mengalami kebocoran. Lalu jika di dalam solvent itu terdapat senyawa-senyawa garam, maka setelah selesai menggunakan alat, pompanya harus dibersihkan dengan cara dialiri aquades sampai benar-benar bersih. Lalu dibilas dengan metanol agar tidak terjadi pengendapan garam di dalam dinding pompa. Jadi kan bisa jadi kita gunakan solvent yang mengandung garam, atau bisa jadi kita gunakan fasa gerak yang mengandung garam. Nah, ini kan kalau misalnya setelah selesai analisis tidak dibersihkan, ada sisa-sisa garam yang menempel di dalam kolom atau di dalam detektor, di dalam alatnya. Nah, ini bisa menimbulkan endapan garam di dalam alat, di dalam kolom. Nah, endapan ini kan bisa jadi menyebabkan penyumbatan di alat yang bisa merusak alat. Maka setelah selesai menggunakan alat HPLC, kalau solventnya mengandung garam harus dibersihkan. Lalu bagian selanjutnya adalah injektor. Jelas ya, ini bagian untuk menginjeksikan sampel menggunakan siring. Teknik yang digunakan adalah teknik keran cuplikan, merupakan teknik memasukkan sampel yang banyak digunakan. Karena teknik keran cuplikan ini dapat mengatasi atau dapat mencegah pelebaran puncak. Jadi kan kalau hasil kromatogram itu kan harus segitiga sama kaki, tidak boleh ada pelebaran puncak di depan maupun di akhir. Nah, untuk memasukkan sampel dengan teknik ini, pertama kita ambil sejumlah sampel dengan siring, lalu disuntikkan ke dalam bagian sampel injektor dalam posisi load. Kemudian setelah selesai menginjeksikan sampel, posisi loadnya kita ganti menjadi posisi injeksi. Lalu secara spontan fasa gerak akan membawa sampel masuk ke dalam kolom.
seperti di GC. Kalau di GC kan sampel harus disuntikan secara cepat. Nah, di sini juga berlaku. Tapi karena fasa geraknya ini terus mengalir, maka perlu kita atasi saat memasukkan sampel. Ini sampelnya kita masukkan, tapi tertahan dulu. Baru kalau kerannya dibuka, sampelnya akan langsung masuk ke dalam kolom bersama fasa gerak. Nah, ini ya. Jadi kalau memasukkan sampel itu posisinya load dulu. Kalau sudah masuk sampelnya, kita putar menjadi posisi injeksi. Yang ketiga, bagian kolom. Nah, ini terjadi pemisahan di dalamnya. Kolomnya terbuat dari stainless steel. Di dalam kolom ini terjadi proses pemisahan. Kalau di GC kan panjang kolomnya bisa bermeter-meter, bisa bentuk U, V, atau bentuk coil. Kalau di HPLC kolomnya ini pendek, hanya beberapa sentimeter saja. Jadi kolomnya sendiri selain pendek itu juga ada bagian kolom utama dan kolom pendukung. Kolom utamanya bisa jadi panjangnya 25 cm dengan diameternya 4,6 mm. Jadi fungsinya untuk melindungi fungsinya dia untuk pemisahan. Nah, untuk melindungi kolom utama agar tidak rusak, maka kita gunakan namanya kolom pendukung. Karena kan kalau HPLC kolomnya ada di luar alat, bisa dilihat nanti kolomnya. Maka dia butuh kolom pendukung. Nah, kolom pendukungnya ini dipasang sebelum pemasukan cuplikan ke kolomnya. Ini digunakan untuk menyaring kotoran yang terbawa oleh fase gerak serta untuk menjenuhkan fase gerak dengan fase diam. Nah, kemudian ada bagian detektor. Ini berfungsi untuk mendeteksi komponen senyawa yang telah dipisahkan oleh kolom. Syaratnya harus sensitif, stabil, responnya linear, waktu respon pendek, mudah digunakan, dan tidak boleh merusak senyawa. Detektor yang banyak digunakan adalah detektor UV, detektor fluoresensi, dan detektor indeks refraksi. Detektor UV ini untuk mendeteksi senyawa-senyawa organik menggunakan sinar UV yang sesuai dengan panjang gelombang dari senyawa-senyawa organik tersebut. Prinsipnya seperti spektrofotometri absorpsi. Jadi sampelnya yang keluar dari kolom kemudian masuk ke detektor, ini akan menyerap sinar UV. Jadi setelah sampel melewati kolom, dia akan dilewatkan di bagian flow cell. Nah, intensitas sinar yang ada itu akan diabsorb oleh sampel sehingga intensitas sinar keluar akan lebih kecil daripada sinar masuk. Besarnya absorpsi yang diabsorb oleh sampel ini dinyatakan sebagai kadar zat yang dianalisis. Jadi kalau spektrofotometri UV vis itu kan dia yang diukur seberapa banyak sih sinar yang diserap sampel. Nah, absorbansinya setara dengan konsentrasi kan. Nah, di sini prinsipnya sama. Sampel masuk ke detektor mengabsorb sinar UV, lalu sinar UV yang diserap itu setara dengan konsentrasi senyawanya atau kadar zat yang dianalisis. Detektor UV ini bersifat spesifik, artinya hanya digunakan untuk zat-zat yang mampu menyerap sinar UV. Kalau komponennya tidak mampu menyerap sinar UV, berarti dia tidak akan terdeteksi oleh detektor ini. Panjang gelombang yang digunakan biasanya adalah 254 nanometer. Lalu yang kedua ada detektor fluoresensi. Tahu ya fluoresens, berpendar. Kalau ini prinsip kerjanya juga pakai spektrofotometri. Sampelnya dikenai sinar UV yang sesuai sama, maka zat ini akan berfluoresensi atau berpendar. Kalau di detektor UV kan dia yang diukur berapa sinar yang diserap. Kalau di detektor fluoresensi berapa sinar yang dipancarkan. Jadi
sinar yang dipancarkan ini akan ditangkap oleh fototube. Sinar yang dipancarkan intensitasnya ini akan sebanding dengan kadar sampel yang diamati. Detektor ini lebih sensitif jika dibandingkan dengan detektor UV. Pemakaian sumber sinar laser bisa memberikan sensitivitas yang sangat tinggi untuk detektor ini. Kalau misalnya zat yang dianalisis itu tidak mengalami fluoresensi, maka bisa dilakukan derivatisasi yang bisa menghasilkan zat yang dapat berfluoresensi. Biasanya kalau derivatisasi itu dilakukan untuk asam amino supaya bisa dideteksi. Yang terakhir ada detektor indeks refraksi. Kalau ini bekerja berdasarkan perbedaan indeks refraksi sampel dengan solvent atau fasa geraknya. Semua larutan dari suatu zat ini pasti memiliki indeks bias yang spesifik. Oleh karena itu, detektor jenis ini bisa digunakan untuk hampir semua zat. Kalau detektor UV kan hanya bisa digunakan untuk sampel yang mengabsorb sinar UV. Kalau detektor fluorescence hanya untuk sampel yang dapat berpendar, atau bisa juga dilakukan derivatisasi sampel supaya bisa berpendar. Kalau indeks refraksi bisa digunakan untuk semua jenis sampel. Bagian yang kelima, bagian recorder atau bagian readout. Nah, setelah dari detektor, sinyalnya ini dikirim ke bagian recorder, lalu akan ditampilkan dalam bentuk kromatogram. Kalau di hasil HPLC itu nanti juga ada luas area dari puncaknya yang menggambarkan berapa persen komponen tersebut ada di dalam campuran. Jadi sama seperti GC. Lalu di sini hasilnya kan sama seperti GC, berupa puncak-puncak. Kalau di sini dia terdiri dari 3 puncak ya, berarti ada 3 komponen di sini. Nah, fase diam dan fase gerak yang digunakan pada HPLC ini sama-sama cair. Fase diamnya yang paling banyak digunakan bisa oktil atau oktadesiloxan. Jadi fase diam ini dilekatkan di silika gel atau alumina yang diletakkan di dalam kolom. Karena fase diamnya cair, berarti dia dilekatkan di padatan pendukung kan. Nah, padatan pendukung yang digunakan di sini bisa silika gel, bisa juga alumina. Untuk fase gerak pada HPLC berupa zat cair yang memiliki sifat berbeda dengan fase diamnya. Syarat fase geraknya harus murni dan jernih, ini jelas supaya tidak mengganggu analisis. Murah, mudah didapat, tidak mudah terbakar, dan tidak beracun. Cocok dengan detektor yang digunakan. Mekanisme analisis dengan GC terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama, fase gerak dipompa menuju kolom dengan bantuan pompa bertekanan tinggi supaya dapat mengalir. Lalu sejumlah sampel dimasukkan ke dalam injektor dengan cara disuntikan dengan mikrosiring pada posisi load. Pada posisi injek, sampel akan dibawa oleh fase gerak menuju kolom. Lalu selanjutnya di dalam kolom sampel berinteraksi dengan fase diam dan terjadi proses pemisahan. Komponen senyawa yang berinteraksi kuat dengan fase diam akan keluar paling lambat karena dia tertahan di dalam kolom. Lalu yang terakhir, komponen-komponen yang terpisah di dalam kolom masuk ke detektor, dideteksi menghasilkan sinyal-sinyal tertentu yang dibuat dalam bentuk kromatogram oleh bagian readout. Metode operasionalnya bisa terdiri dari 2, isokratik atau gradien. Harusnya kalian sudah bisa membedakan karena tadi sudah Bu Ika jelaskan. Kalau metode isokratik berarti menggunakan komposisi fase gerak yang sama. Kalau metode gradien menggunakan komposisi fase gerak yang bervariasi selama pemisahan berlangsung. Jadi misalnya terdiri dari metanol murni dan air murni.
Ini berarti ada di tempat terpisah. Selanjutnya kedua pelarut tersebut dialirkan dengan pompa terpisah. Jadi metanol murni dipompa sendiri, air murni dipompa sendiri. Nah, kecepatan aliran metanol dan air ini diatur-atur supaya komposisinya nanti berubah-ubah sesuai dengan yang diinginkan. Kelebihan dari HPLC ini mampu menganalisis senyawa yang tidak mudah menguap. Jadi kalau GC kan dia khusus untuk senyawa volatil, kalau HPLC dia untuk senyawa non volatil. Dapat digunakan untuk menganalisis senyawa anorganik dan menganalisis sampel dengan berat molekul yang besar atau titik didih tinggi seperti polimer. Waktu analisisnya cepat, punya lebih banyak pilihan fase gerak, lalu memiliki selektivitas yang baik. Kekurangannya, kalau yang namanya alat instrumentasi ini pasti memiliki kerumitan yang cukup tinggi, sehingga perlu tenaga ahli untuk mengoperasikannya. Lalu kekurangan yang lain adalah harga alatnya masih sangat mahal. Contoh penggunaan HPLC biasanya digunakan di bidang biokimia dan sistem organik untuk analisis obat-obatan dan pengawet makanan, atau di bagian kimia forensik untuk memisahkan obat bius, racun, alkohol, narkotika, serta bahan-bahan peledak. Bisa juga digunakan untuk memisahkan asam-asam amino. Untuk analisis kualitatif dan kuantitatif sama persis seperti dengan GC. Hitungannya sama, ada menghitung jumlah lempeng, tinggi lempeng, kemudian resolusi, lalu menghitung mencari TR, mencari WB, sama. Kalau kualitatif kan dia membandingkan kromatogram standar dengan sampel. Kalau kuantitatif dia sampai menghitung ke persen senyawa. Jadi untuk persen senyawa juga sama. Persen senyawanya bisa dihitung dari luas area komponen dibagi luas area total dikali 100%. Oke, sekian penjelasan untuk materi HPLC.